Kaitan sastra dengan membaca dan mengkaji, peranan sastra anak terhadap pengembangan membaca anak. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya dan rekan-rekan saya akan membahas mengenai sebuah materi tentunya yang sangat menarik dan semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Sebab ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, perkenalkan nama saya Igusti Komang Agus Angga Putra Widiata dengan NIM 201103106. Kemudian, rekan saya Cok Istri Tismawati dengan NIM 20110311010. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Sasya Damayanti dengan NIM 20110311008. Adapun topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah kaitan sastra dengan membaca dan mengkaji peranan sastra anak terhadap perkembangan membaca anak. Beberapa subtopik yang akan kita bahas pada hari ini yakni meliputi pertama, pengertian sastra anak, kemudian akan dilanjutkan dengan pengertian membaca, dan yang terakhir adalah kaitan sastra dengan kemampuan membaca pada anak. Untuk itu, mengenai materi pengertian sastra dan pengertian membaca akan dijelaskan oleh rekan saya. Sastra adalah sebuah kumpulan gagasan-gagasan dan ide yang tertuang ke dalam bentuk sebuah karya. Nah, sastra ini dipertunjukkan ke berbagai pihak. Contohnya adalah seperti ke orang dewasa dan anak-anak. Sastra yang diperuntukkan untuk anak-anak disebut sebagai sastra anak. Berdasarkan hal tersebut, sastra anak berarti sebuah karya sastra yang akrab dan diperuntukkan untuk anak-anak yang mana dalam karya tersebut hanya dapat dipahami oleh anak-anak. Kemudian, adapun manfaat dari sastra anak yaitu yang mana dengan anak-anak membaca sastra akan dapat menambah keterampilan membaca seperti kosakata, kemudian intonasi pada anak sehingga anak tersebut akan fasih dalam membaca. Nah, adapun rentangan usia penikmat dari sastra anak ini yaitu dari usia 3 sampai dengan 12 tahun. Kemudian, adapun contoh dari sastra anak ini seperti puisi dan cerita. Dan yang paling akrab dengan kehidupan kita di masyarakat yaitu seperti majalah. Contohnya adalah Bobo. Dalam majalah Bobo tersebut sudah banyak tertuang karya-karya tulis yang sangat imajinatif dan inovatif yang dapat dipahami oleh anak-anak. Sastra anak seperti majalah biasanya dibuat oleh orang dewasa kemudian diberikan kepada anak-anaknya. Selain itu, dapat juga diberikan oleh seorang guru kepada anak didiknya. Kemudian dapat disimpulkan bahwa sastra anak adalah sebuah karya tulis yang secara khusus dapat dipahami dan akrab dalam kehidupan anak-anak tersebut. Karya sastra ini dituangkan ke dalam karya tulis yang imajinatif, menarik dan inovatif yang dapat membantu anak-anak untuk belajar membaca. Kenapa demikian? Karena jika sebuah sastra dikemas secara menarik dan juga kreatif, maka secara otomatis anak-anak tersebut akan dapat meningkatkan motivasi anak untuk membaca. Kemudian, adapun karya sastra anak ini dibelajarkan di sekolah oleh gurunya untuk menunjang pemahaman anak-anak tentang membaca. Sekian yang dapat saya presentasikan. Untuk sub selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Setelah tadi kalian menyimak mengenai sastra anak, lalu bagaimanakah cara kita mengetahui isi tulisan dari sastra anak tersebut?
Caranya yaitu dengan menggunakan membaca. Lalu, apakah membaca itu? Membaca merupakan suatu kegiatan atau proses yang dilakukan oleh pembaca untuk mendapatkan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis, baik itu dari media kata-kata maupun tulisan. Tujuan dari membaca ini tentunya untuk mendapatkan informasi, baik informasi faktual, informasi penemuan-penemuan yang canggih, informasi kejadian-kejadian sehari maupun informasi teori. Lalu, apa saja yang dilibatkan dalam membaca? Yang dilibatkan dalam membaca yaitu ada aktivitas visual. Aktivitas visual ini merupakan suatu kegiatan yang melibatkan siswa yang berhubungan mengenai melihat, memperhatikan, dan mengamati. Salah satu contohnya yaitu membaca. Di mana saat kita membaca tentunya kita harus melihat, mengamati, dan memperhatikan. Yang kedua yaitu ada berpikir. Jadi berpikir ini merupakan suatu kegiatan atau proses yang menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan sesuatu dan untuk mengingatkan suatu hal. Salah satunya saat kita membaca, kita tentunya akan berpikir, seperti berpikir imajinasi dan berpikir lainnya. Kemudian yang ketiga ada yaitu psikolinguistik. Jadi psikolinguistik ini merupakan adalah studi tentang mekanisme mental yang memungkinkan seorang menggunakan bahasa. Jadi ini adalah disiplin ilmu yang tujuannya adalah teori yang koheran tentang cara bahasa diproduksi dan dipahami. Dan yang terakhir yaitu ada pengetahuan metakognitif, di mana pengetahuan ini merujuk pada pengetahuan umum tentang bagaimana manusia mempelajari suatu yang menyerap informasi. Salah satu contohnya yaitu saat kita berpergian, maka secara otomatis kita bisa saja membaca tulisan yang ada di depan kita, seperti nama-nama toko-toko. Kemudian salah satu contohnya lagi yaitu ada secara sadar kita belajar sambil mendengarkan musik, karena dengan cara itulah kita belajar dengan baik. Baik, sekian dari saya mengenai membaca. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, demikianlah tadi pembahasan dari rekan-rekan saya mengenai pengertian membaca dan kemudian pengertian sastra anak. Semoga dengan pembahasan rekan-rekan saya tadi dapat mempermudah rekan-rekan sekalian untuk lebih memahami materi selanjutnya, yakni akan mengkhususkan pada kaitan sastra dengan kemampuan membaca anak. Kira-kira apa ya kaitan sastra dengan kemampuan membaca anak? Jadi, fungsi dari sastra itu sendiri yang pertama adalah menghibur. Di dalam sebuah karya sastra tentunya ada unsur hiburan yang nantinya dapat menarik dari seseorang untuk membacanya. Kemudian adalah fungsi mendidik. Diharapkan dengan karya sastra, hal tersebut dapat mengembangkan wawasan seseorang pembacanya, kemudian dapat meningkatkan pengalaman universal dari pembacanya. Jadi sederhananya adalah karya sastra anak yang di dalamnya ada unsur yang menarik anak-anak sehingga anak-anak akan tertarik untuk membacanya. Semakin sering anak-anak membaca, maka semakin fasih pula kemampuan anak-anak dalam membaca dan dapat meningkatkan kemampuan membacanya. Kegiatan membaca sastra menunjukkan bahwa kemampuan membaca untuk anak menjadikan anak lebih mudah atau fasih dalam membaca. Singkatnya, semakin sering anak membaca sastra, semakin fasih kemampuan anak dalam membaca. Selain itu, peranan sastra yang lain adalah saat membacakan karya sastra seperti cerita atau puisi pada anak dapat menggerakkan minat anak dalam membaca. Saat anak menikmati buku yang dibacakan, mereka akan termotivasi untuk membaca buku-buku yang lain dari pengarang yang sama atau dengan tema yang sama. Menyimak cerita juga dapat memotivasi anak untuk mulai belajar membaca. Anak-anak dapat belajar bahwasannya membaca memberikan kesenangan dan mereka akan belajar sendiri. Menyimak cerita dapat memperkenalkan anak pada pola-pola bahasa dan mengembangkan kosakata serta maknanya. Lebih banyak pengalaman anak dengan sastra, lebih besar pula kemampuan anak dalam menangkap makna cerita dan memprediksi apa yang akan terjadi. Oleh sebab itulah, karya sastra anak dapat
meningkatkan kemampuan membaca anak. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya banyak sekali peneliti mengenai pembelajaran membaca menggunakan karya sastra. Ditemukan bahwa anak-anak memperoleh nilai yang lebih tinggi dalam kosakata dan pemahaman membaca dibandingkan dengan anak-anak yang memperoleh pembelajaran membaca yang tidak berdasarkan karya sastra. Nah, dari pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bersama-sama bahwasanya dalam pendidikan, sastra memiliki keterkaitan dan peranan yang sangat besar, yang mana dalam pengembangan membaca pada anak karena menghibur sekaligus juga mendidik. Melalui sastra, anak akan menjadi lebih termotivasi untuk membaca karena bahan bacaannya sesuai dengan minat mereka. Jadi, kegiatan membaca dengan karya sastra sangat berkaitan erat, saling berhubungan, dan saling berpengaruh. Baik rekan-rekan semuanya, tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung pembahasan. Saya mewakili dari kelompok ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan semuanya yang sekiranya sudah menyimak dengan baik pembahasan ini. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tak lupa kami juga ingin memohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama pembahasan materi ini. Terima kasih dan Om Santi 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 Om.